Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, siang ini saya Ali dan teman-teman rencana mencari lebah habis dorsata. Ini kami sudah capek ya Bang Ali, sudah kesana kemari, sudah aprak-aprakan pokoknya. Bahkan di tempat ini ada ular kobra besar, jadi kami pas berjalan itu lumayan ketakutan ya, takut-takut pas berjalan ularnya ada gitu, seperti itu. Kemarin Ali yang nemu ya. Iya. Besar. Lumayan Besar ya. besar. Itu ularnya king cobra ya, berbahaya. Jadi tidak bisa sembarangan seperti itu. Jadi kami sudah kesana kemari, ceritanya ada orang yang ngasih tahu di daerah sini. Ini tempatnya apa? Nama tempatnya Daerah wakaf. di daerah wakaf. Jadi kami mencarinya tapi tidak ketemu. Mungkin susah lah seperti itu. Kemudian Soalnya tidak info dari orang lain. ya info dari orang lain. Terus orangnya gak ada, yang Orangnya gak nggak ada. gak nganter. Jadi susah kami untuk mencarinya. Daripada aprak-aprakan tepugu, daripada kesana kemari, cuman capek yang ada, mending saya ngobrol-ngobrol sama Ali Abdul Muiz ya. Kita akan bertanya soal Apis dorsata. Ini Aang seperti biasa selalu mengantar saya dan kawannya Ali. Sis, Siapa namanya? Dodi dari Kak rumahnya Ali, dari kampungnya Ali. Masih Korea. Teman. sekelas sama Mas Eng, sama Mas Korea. Seperti terus itu. perjuangan. Teman seperjuangan. Ini yang saya mau tanyakan ke Ali itu, kan suka ada lebah Apis dorsata atau odeng di daerah sini namanya, suka ada lebah odeng yang menyerang tiba-tiba. Kadang menyerang yang sedang mencangkul, menyerang yang sedang berkebun, Ya betul. seperti itu. Itu penyebabnya kira-kira kenapa? Ya penyebab utama ya burung elang. Burung elang sering ngambil telur lebah Apis dorsata. Jadi si lebah malah mengamuk ke orang yang ada di sekitar. Jadi lebahnya setelah diacak-acak sama elang mengamuk ke sembarang orang seperti itu. Iya, Kalau ke hewan bisa nggak bisa. menyerang hewan seperti sapi, kambing, ayam? Di sini banyak warga yang bercerita tentang saat mereka ngebajak sawah. Biasanya di sini masih pakai sapi. Waktu itu saat ngebajak ada sarang Apis dorsata di atas, terus ada burung elang yang mengambil larva lebah. Terus si lebah ya begitu mengamuk, Jadi menyerang sapi seperti itu. ya sapi sama pembajak. Terus kejadiannya kemudian seperti apa setelah diserang oleh lebah itu? Apakah diam? Apakah gimana gitu setelah diserang oleh lebahnya? Nah, untuk penanganan saat diserang lebah Apis dorsata, kunci utama adalah tenang. Karena kalau kita agak tenang mungkin nanti kita malah lari ke jurang atau ke tempat Yang terjal. Tempat-tempat yang berbahaya seperti itu ya. ya yang berbahaya. Jadi intinya kita harus tenang. Kalau kita tenang, kita nanti bisa membuat api agar menghasilkan asap. Jadi bukan hanya tenang diam gitu ya, rela disengat lebah bertubi-tubi, bukan seperti itu ya. Jadi tenang tapi berusaha membuat api, atau lari tapi dengan penuh ketenangan seperti itu ya. Jadi teman-teman, intinya kalau ada lebah mengamuk tiba-tiba, dalam arti tiba-tiba tidak ada orang panen, yang kawan-kawan ketahui, kemudian ada lebah Apis dorsata yang menyerang tiba-tiba, itu disebabkan oleh elang kebiasaan ya. Selain elang, apa yang suka merusak sarang lebah? Tidak ada ya. Tidak ada. Jadi kebanyakan elang yang merusak, bukan merusak sih kalau kata elang, dia nyari makan seperti itu. Rata-rata kalau dipanen oleh manusia dengan cara diasapi, lebah Apis dorsata jarang agresif ya. Jarang mengamuk seperti itu. Ya jarang. Jadi kalau diasapi, meskipun sama-sama diambil, ini oleh elang, ini oleh manusia, tapi kalau oleh manusia dipanen secara lestari dengan asap, itu tidak mengamuk ya Ya rata-rata. jarang. Jadi aman. Tidak ada cerita di daerah sini juga kan orang diserang lebah karena lebahnya habis dipanen oleh manusia seperti itu. Oke, jelas ya teman-teman. Jadi kalau ada lebah mengamuk itu disebabkan oleh elang, bukan disebabkan oleh manusia, kecuali mungkin ya ada manusia yang Jahil. bukan Panen. jahil atau panen tapi tidak tahu caranya, secara dibakar mungkin diacak-acak, ya sama aja manusia tersebut manusia elang mungkin ya. Jadi
kayak elang gitu panennya. Tapi kalau panennya pelan-pelan pakai asap, Seperti pakai ini. cara-caranya itu tidak mengamuk. Ini ngapain ini bikin asap? Aduh. Biar gak ada rengit. Oh iya. Di sini banyak nyamuk. Ini Mas Aing pinter ya. Nyamuk biar gak ada Jadi nyamuk. asap itu bukan untuk lebah saja, untuk nyamuk juga bisa ya. Bang Ali, bisa diceritakan panen secara lestari itu yang baik dan benar seperti apa? Ya, panen lestari itu kalau kita mau ngambil, ya ngambil madunya saja, jangan diambil sama telurnya, karena si lebah nanti akan tetap bersarang karena masih ada telur yang masih menempel di dahan pohon. Usahakan saat panen kita mengambil madunya saja, Madunya saja. jangan diambil sama telur, karena itu dengan panen sistem lestari kita bisa panen beberapa kali, bisa sampai 5 kali. Iya, iya, iya. Kalau diambil sama telurnya nanti besoknya juga udah hilang. Sudah hilang dan tidak boleh ya, tidak disarankan, bahkan jangan mengambil lebah apis dorsata bersama sarang-sarangnya ya, karena di sarang itu banyak telur-telur yang baru Menerus. netes, baru namanya masih brood seperti itu, atau yang akan tumbuh, yang akan menetas. Jadi banyak lebah-lebahnya ya seperti itu, kecuali sarangnya memang benar-benar kering. Nah, kalau sarang kering itu bisa Ya, dijatuhkan bisa dijatuhkan dengan tujuan untuk untuk membersihkan Ya. dahan tersebut, Membersihkan. biar lebah cepat datang kembali ke dahan itu. ya seperti itu. Dengan cara panen lestari, masyarakat bisa menikmati madunya ya, bisa mendapat gizi dari madu tersebut. Kalau tidak dipanen, bagaimana caranya gitu kan? Mau pakai sesedot gitu, Dibakar. susah ya. Disedot satu-satu selnya, keburu habis disengat lebah. Jadi boleh dipanen dengan secara lestari. Bahkan di perhutani juga program-program peternakan lebah ya, program-program pemburu apis dorsata itu ada programnya. Bahkan sudah banyak ya di masyarakat dari perhutani yang mendukung program peternak lebah seperti itu ya teman-teman. Jelas itu adalah panen lestari. Oke teman-teman, pertanyaan selanjutnya, kenapa lebah bisa pindah? Lebah apis rana suka pindah, lebah apis dorsata apalagi, itu penyebabnya kira-kira kenapa? Biasanya karena lokasi tersebut sudah tidak ada bunga. Sudah tidak ada bunga ya. Jadi kalau dikatakan ya di sekitar situ lagi paceklik, karena Nggak ada sumber nektar ya. sumber makanan bagi lebah. Jadi otomatis ketika sumber makanan atau vegetasinya lemah di daerah tersebut, lebah akan pindah seperti itu ya. Pindahnya kemana kira-kira? Nggak tahu ya, biasanya lebah nyari area yang banyak makanan bagi mereka. Karena di daerah sini juga ada pohon lebah apis dorsata ya. Pohon lebah apis dorsata itu seperti apa? Nah, sialang gitu. Pohon sialang ya. Kalau lagi musim bunga di daerah tersebut, pohon itu biasanya ditempati mencapai 20 sarang lah. 20 sarang. Kalau bunga di lokasi tersebut sudah tidak ada, lebah tersebut pasti pindah. Kadang di pohon itu gak ada satu sarang pun. Jadi kalau di daerah tersebut vegetasinya lemah, jenis-jenis lebah akan pindah mendekat ke tempat yang banyak vegetasinya, yang banyak bunga, yang banyak nektar. Jadi seperti itu. Jadi kalau masalah pindah, dipanen atau tidak, kalau di daerah tersebut vegetasinya lemah, otomatis lebah akan berpindah ke tempat yang banyak nektarnya seperti itu ya. Ini contoh, kalau di daerah sini misalnya banyak vegetasinya, banyak bunga-bunganya, kemudian lebah-lebah banyak berdatangan ke daerah sini, apakah bisa diambil madunya? Apakah hanya dibiarkan saja untuk membela alam seperti itu? Maksud membela alam untuk penyerbukan, apakah kita boleh mengambil madunya seperti itu untuk dimanfaatkan ke masyarakat? Nah, kalau untuk itu bisa kita ambil madunya, jangan diambil sama telurnya. Kadang kalau yang diambil sama telur juga mereka pas cuma pindah tempat dulu sebentar lalu datang lagi ke tempat itu. Nyerang ya namanya, kalau nyerang. Kalau di Sunda itu pindah sebentar tapi bukan bersarang tapi nyerang. Jadi teman-teman, kalau di daerah sini banyak vegetasi untuk lebah, kemudian lebah-lebah pada datang, bukan berarti tidak boleh
diambil madunya, kemudian lebahnya akan pindah. Meskipun si madunya diambil, lebah tidak akan pindah. Kenapa? Karena di daerah sini misalnya Lagi masih musim banyak bunga. musim bunga. Jadi lebah akan tetap tinggal di pohon daerah sini seperti itu ya. Sekian perbincangan kami kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Salam lestari dan sukses selalu petani madu Indonesia. Indonesia.